Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zemi 1997 atau Zemi Horror Official ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang makhluk mitologi, fantasi, dan horor. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang urban legend Sungai Angker atau mistis di Provinsi Kalimantan teman-teman ya. Dan sebelumnya aku sudah membahas dua sungai di Kalimantan, yaitu Hulu Sungai Barito dan Sungai Kapuas teman-teman ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang legenda Sungai Mahakam, Sungai Pawan, dan Sungai Sekonyal. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zemi 1997 teman-teman, atau Zemi Horror Official ya. Jadi Sungai Mahakam Kalimantan Timur tak lepas dari kisah naga yang hidup di dasar sungai. Konon naga bermata terang dengan tubuh besar ini pernah terlihat pada tahun 1980. Mungkin ini yang paling terkenal di Pulau Kalimantan. Jadi Sungai Mahakam ini sangat terkenal di Kalimantan Timur teman-teman, dengan panjangnya kurang lebih 920 km. Aliran airnya melaju ke kawasan Kabupaten Kutai Barat dan di bagian hulu ya, sampai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir teman-teman. Muara akhir Sungai Mahakam adalah Selat Sulawesi ya, yang namanya sungai yang besar dan luas hingga membelah Kalimantan Timur. Jelas kalau di sungai ini diliputi berbagai hal goib. Apalagi masyarakat suku-suku di Kalimantan yang umumnya adalah orang-orang Dayak yang masih sangat percaya akan hal-hal goib. Maka cerita-cerita yang menyangkut dunia gaib itu sangat merakyat ya teman-teman. Contohnya salah satu misteri seekor naga Mahakam. Kalau bercerita tentang misteri Sungai Mahakam tidak pernah terlepas dari kisah sang naga teman-teman ya. Naga ini sejak dulu kala selalu ada dalam cerita ya, yang sehingga ceritanya menjadi sebuah legenda yang subur teman-teman. Yang namanya legenda pasti berada dalam dua sisi ya, yaitu antara benar dan tidak benar, atau juga antara ada dan juga tiada teman-teman ya. Namun cerita ini menjadi berbeda ketika di tahun 1980 saat tengah malam muncul seekor naga di permukaan Sungai Mahakam. Matanya terlihat sangat terang dan besar sekali tubuhnya. Warga sekitar menjadi sangat panik dengan adanya kejadian seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang menyaksikannya sehingga ia tidak lagi sekadar sebuah cerita dongeng belaka atau sekadar legenda ya. Namun keberadaannya di mana sekarang masih belum diketahui dan masih sangat misterius teman-teman. Jadi sesosok hantu bengek sering muncul di sekitar Sungai Pawan, Kalimantan Barat. Biasanya hantu ini akan berubah wujud menjadi wanita cantik atau pria tampan untuk menarik tumbal. Di daerah Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, beredar sebuah makhluk mitos bernama Bengek. Konon, ia tinggal di Sungai Pawan dan akan beraksi dengan menenggelamkan mangsanya lalu menyedot kubur-kubur. Meski tak diketahui secara pasti
dari mana asal hantu ini. Namun tiap kali ada orang yang meninggal di aliran Sungai Pawan ini, maka selalu dikaitkan dengan sosok hantu bengek. Jadi hantu ini kabarnya dapat berubah menjadi wanita cantik atau pria tampan, bahkan dia berpura-pura menjadi orang yang tenggelam di sungai dan meminta pertolongan teman-temannya. Jadi mereka yang menjadi korban akan ditarik hingga ke dasar sungai dan menyedot rukun-rukun mereka ya. Kabarnya lagi hantu ini tidak bekerja sendiri, melainkan memiliki tuan yang memeliharanya dan para korban akan dijadikan tumbal teman-teman. Oke, jadi mungkin dari cerita tentang Sungai Pawan ini dijadikan itu teman-teman kayak seperti pesugihan mungkin ya, karena dia memiliki tuan ya, memiliki tuan dan mencari tumbal teman-teman. Jadi mungkin ini diceritakan adanya suatu pesugihan teman-teman yang berkaitan dengan Sungai Pawan ini yang namanya hantu bengek itu teman-teman ya. Jadi hantu ini tidak ramah melainkan sangat jahat. Sungai Sekonyar berada dalam Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Di balik keindahannya, pengunjung sering melihat bangkai kapal gaib yang sering muncul di sore hari teman-teman ya. Sungai Sekonyar yang merupakan salah satu sungai utama yang digunakan sebagai jalur wisata kapal-kapal kotok menuju Taman Nasional Tanjung Puting atau biasa disebut TNTP, mempunyai kisah perjuangan heroik ya, gerilya Indonesia melawan penjajahan Belanda ya. Jadi ini sejarahnya ada perang gerilya antara Indonesia melawan Belanda teman-teman ya. Dan cerita dari para tetua desa Sekonyar yang berada di Taman Nasional itu menjadi basis perjuangan rakyat Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan pimpinan Panglima Utar. Nama Sekonyar yang memang asing bagi lidah Melayu itu ternyata merupakan nama kapal kapal patroli Belanda Bonan Konyar yang karam di muara sungai akibat tembakan meriam para pejuang yang bersembunyi di balik rimbunnya pohon nipah namanya. Jadi begitulah. Jadi nama kapalnya Sekonyar dari Belanda dan yang karam akibat serangan meriam dari Indonesia. Saat itu sekitar tahun 1948, Belanda berusaha kembali menjajah dengan menggempur basis-basis gerilya Indonesia. Nama kapal itu kemudian dijadikan nama sungai, menggantikan Sungai Buaya, sekaligus juga dijadikan nama desa yang dulu berada di kantor resort Tanjung Harapan ya namanya. Dan Taman Nasional Tanjung Puting. Masih ada kisah misteri seputar kapal Sekonyar itu karena sejak peristiwa itu ada penduduk masih sering melihat bangkai kapal itu muncul. Jadi menurut dukun setempat atau paranormal setempat, kapal itu dipeluk oleh makhluk gaib. Jika pelukan makhluk gaib itu longgar, maka akan terlihat bangkai kapal itu. Penduduk memang tidak berani mendekati kapal teman-teman ya. Pada tahun itu jumlah buaya mulai mencapai ratusan ekor ya. Saat ini sudah jarang penduduk melihat bangkai kapal, mungkin karena sudah lapuk. Sampai saat ini pun kawasan Taman Nasional masih menyimpan kisah misteri adanya kekuatan gaib yang menguasai tempat tertentu, sehingga wisatawan diminta untuk tidak berkata sembarangan atau tidak berkata kotor teman-teman di tempat tersebut ya, apalagi mengeluarkan kata yang menentang penghuni kawasan itu ya. Jadi mungkin akan terjadi suatu insiden jika kalian berkata yang kasar atau kurang sopan di tempat itu namanya. Jadi hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mistis tersendiri.
Karena pada dasarnya setiap tempat pasti memiliki penunggu atau penunggu gaib, teman-teman. Nah, ada yang mengganggu, ada pula juga yang tidak mengganggu, teman-teman. Dan jangan kalian ya, jika di tempat-tempat angker itu jangan memukul pohon yang kalian temui, atau dan kita harus sering mengucapkan permisi, apalagi kalau kalian buang air kecil lah, biasa sembarangan di pohon itu harus permisi ya. Oke, mungkin hanya segitu aja penjelasanku tentang kisah misteri di balik Sungai Mahakam, Sungai Pawan, dan Sungai Setonyak, teman-teman. Jika kalian ada suatu kisah atau misteri yang ingin kalian request, silahkan komen di video ini atau di channel Zebri 197 ini, teman-teman ya. Jadi percaya atau tidak percaya, mitos atau fakta itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing, karena tujuan channel ini hanya bertujuan untuk menghibur kalian dan menambah wawasan kalian, teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi saya Zebri 197 atau Zemi Horror Official. See you.